Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, di video ini kakak ingin melanjutkan pembahasan mengenai program linear. Program linear yang kakak bahas di kali ini adalah menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu adalah nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, ada dua cara untuk menentukan nilai optimum ini. Bisa dengan cara metode titik pojok ataupun metode uji titik. Yang kedua adalah metode garis lidik. Nah, khusus untuk di video ini yang akan kakak bahas adalah mengenai metode titik pojok ataupun metode uji titik. Untuk metode garis lidik nanti akan kakak bahas di video berikutnya. Simak pembahasannya videonya berikut ini ya. Nah, menentukan nilai optimum ini sekali lagi nilai maksimum dengan nilai minimum ya. Ada dua cara, metode uji titik pojok dengan metode garis lidik. Di video ini yang kakak bahas adalah ini ya, metode uji titik pojok dulu. Nah, langkah-langkahnya adalah ada 3 langkah. Pertama, buatlah DP. DP ini kemarin apa? Daerah penyelesaian ya. Buatlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Langkah kedua, tentukan titik pojok dari DP tersebut. Dan langkah ketiga adalah substitusi titik pojoknya ke fungsi sasaran. Nah, nama lain dari fungsi sasaran bisa fungsi tujuan, fungsi objektif gitu ya. Nama lainnya di sini untuk fungsi sasaran. Nah, dia bisa kita sebut dengan fungsi tujuan ataupun fungsi objektif. Nah, mereka ini sama ya, bisa disebut fungsi sasaran, fungsi tujuan, ataupun fungsi objektif. Dan tadi buatlah DP dari SPETLDV. Nah, ini sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ini nanti sebagai fungsi kendalanya. Ini nanti kita sebut dengan sebagai fungsi kendala. Nah, ini ya. Nah, untuk mencari nilai maksimum, nilai terbesar adalah nilai maksimum fungsi sasaran. Nah, berarti kalau pengen mencari nilai maksimum ya nilai terbesar. Kalau nilai minimum berarti nilai terkecil. Nah, biar lebih pahamnya kita masuk ke contoh. Contoh, nilai minimum dari fx, y sama dengan 4x ditambah 5y dengan kendalanya adalah 2x tambah y lebih dari sama dengan 7, x tambah y lebih dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah berapa? Nah, kita mencari nilai minimum dari fungsi ini. Nah, fungsi ini kita sebut dengan fungsi sasaran ataupun fungsi tujuan ataupun fungsi objektif. Oke ya, karena ini yang akan kita cari nilai minimumnya. Nah, yang fungsi kendala adalah yang ini. Ini kita sebut dengan fungsi kendala. Oke ya. Kakak tulis di sini. Nah, fungsi kendalanya di sini 2x ditambah y lebih dari sama dengan 7, terus x ditambah y lebih dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita sebut dengan fungsi kendalanya. Langkah pertama tadi, buatlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ini, dari fungsi kendala ini. Oke, kita gambarkan dulu. Oke. Cara menggambarnya seperti yang waktu di program linear pertama tadi ya. Di video sebelumnya, kita anggap ini pertidaksamaan yang pertama. Kita buat garisnya dulu ya. Kita anggap sama dengan ininya. Untuk menentukan persamaan garisnya gimana? Tinggal kita tutup X sama Y-nya. Tutup X-nya. Nah, ini ya. Didapat Y-nya sama dengan 7. Kita anggap sama dengan dulu ya. Y sama dengan 7. Anggaplah 7 adanya di sini. Ini misalkan 7. Tutup Y-nya 7/2. Biarin dalam bentuk pecahan ya, 7/2, jangan dalam bentuk desimal. Oke, ini garis pertama, pertidaksamaannya dia gini. Nah, gitu ya. Terus untuk menentukan daerahnya, tinggal kita uji salah satu titik yang tidak ada di garis ini kan.
Nah, yang lebih gampang titik apa? Titik 0,0. Titik 0,0 tinggal kita masukkan dia ke sini. S-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 0, 2 kali 0 kan 0. 0 ditambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 7. Benar salah? Nah, ini kan pernyataan yang salah ya. 0 lebih dari sama dengan 7. Nah, ini pernyataan yang salah. Berarti titiknya dia menjauhi 0,0. Maka dia ke arah kanan. Nah, silakan adik-adik yang baru buka video yang kedua ini, pembahasannya ini lengkapnya itu ada di program linear pertama, menentukan daerah penyelesaian. Nah, langkah kedua, garis yang kedua, tutup X-nya, Y-nya 5. Tutup Y-nya, S-nya 5 juga. Tarik garisnya. Sama kita uji titik 0,0 ya. Uji titik 0,0 ke pertidaksamaan 0 ditambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 5. Nah, ini pernyataan yang salah kan? 0 lebih dari sama dengan 5. Nah, berarti dia menjauhi 0,0 ke arah atas juga ya. Ini juga ke arah atas. Dibatasi X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti ada di kuadran pertama kita batasi ini nih ya. Nah, maka daerah yang memenuhi daerah penyelesaiannya yang kena semua irisannya adalah yang ini. Nah, kakak buat jadi warna biru nih ya. Ini adalah irisannya. Ini ke atas, ini juga ke atas, dibatasi sama yang ini. Nah, berarti nggak melewati garis ini ya. Nggak melewati garis ini juga nih. DP-nya adalah yang warna biru. Kakak tulis ini DP-nya. Ini DP daerah penyelesaian. Nah, langkah pertama selesai nih. Kita sudah membuat DP dari fungsi kendalanya ini. Langkah kedua, tentukan titik pojok dari DP tersebut. Nah, titik pojoknya mana aja nih? Titik pojoknya berarti 1, 2, 3. Daerahnya kan ini ya. Kakak tebelin lagi nih ya. Daerahnya ini nih. Nah, tuh. Kakak buat garis warna biru. Nah, berarti kan titik pojoknya 1, 2, 3. Kita anggap ini adalah titiknya titik A. Ini titik A, ini titik B, yang ini kakak anggap ini titik C gitu ya. Oke. Titik pojoknya berarti A, B, C. Nah, sudah seperti itu. Titik A berarti titiknya 5,0. Titik C 0,7. Titik B, nah titik B belum ada nih. Nah, kita cari terlebih dahulu. Titik B-nya adalah, kita cari di sini ya. Cari titik B gitu ya. Cari titik B. Nah, titik B ini dia perpotongan antara dua garisnya ini. Ya, antara garis pertama dengan garis kedua. Maka kita eliminasi dari dua garis ini. 2x ditambah y sama dengan 7, x tambah y sama dengan 5. Nah, tinggal kita eliminasi. Karena ini udah sama nih, bisa langsung kita kurangi ya. Kita kurangi 2x kurangi x-nya x. Ini habis, 7 kurangi 5 jadinya 2. X-nya sama dengan 2, tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan ya, biar dapat y. Nah, misal ini masukin aja kemana yang gampang? Ke persamaan kedua nih ya. Berarti jadinya X-nya kita ganti 2 ya. 2 ditambah Y sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 3 ya. Pindah ruas. Nah, X-nya dapat, Y-nya juga udah dapat. Berarti titik B ini nanti jadinya X-nya 2, Y-nya 3 gitu ya. Nah, sudah lengkap semua. Tadi ini garis pertama, ini garis kedua ya. Ini garis kedua. Nah, sudah lengkap semua, titiknya A, B, C-nya sudah diketahui semua. Baru kita masuk ke langkah ketiga, substitusi titik pojok ke fungsi sasaran. Fungsi sasarannya tadi akan yang ini ya. Kita buat tabel biar lebih bagus tampilannya nih ya. Titik pojok, nah di sini fungsi sasarannya kita taruh di sini, f(x, y) sama dengan 4x ditambah 5y. Nah, gini ya. Titik pojoknya kan ABC titiknya ya. Titik A 5,0 koordinatnya.
titik B 2,3, titik C tadi ini ya 0,7. Nah, substitusi titik pojoknya ini ke fungsi sasaran ataupun fungsi tujuan, fungsi objektif. Kita ganti XY-nya ya. Kalau X-nya 5, Y-nya 0 gitu ya. Atau kita tulis gini, F X, Y, X-nya 5, Y-nya 0 gitu ya. F 5,0. Kita ganti 4 kali 5, 20. 5 kali 0, 0. Didapat 20. Terus yang kedua, kita ganti F 2,3 ya. F 2,3. 4 kali 2, 8. Ditambah 5 kali 3, 15. Dijumlah dapatnya 23. Terus titik C-nya 0,7. X-nya 0. 4 kali 0, 0. Ditambah 5 kali 7, 35. Didapat ini jadinya 35. Oke. Nah, yang diinginkan pertanyaan tadi adalah nilai minimum. Maka nilai minimum kita cari nilai terkecilnya. Nah, ini yang paling kecil mana? Yang 20 ini ya. Ini adalah nilai minimumnya. Maka nilai minimum dari fungsi sasaran yang ini adalah 20. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nilai maksimum dari Z sama dengan 5X ditambah 4Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12, X tambah Y kurang dari sama dengan 8, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah berapa? Nah, dari soal ini berarti nilai maksimum dari fungsi ini yang akan kita cari. Berarti ini sebagai fungsi sasaran ataupun fungsi tujuan ataupun fungsi objektif. Nilai maksimum dari fungsi sasaran ini berapa? Dan ini adalah sebagai fungsi kendalanya. Kita tuliskan di sini ya. Fungsi kendalanya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12, X ditambah Y kurang dari sama dengan 8, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, langkahnya sama tadi seperti soal nomor 1. Ini langkahnya ya, 3 langkah. Pertama, buatlah DP dari fungsi kendala ini. Kita gambarkan dulu. Nah, untuk garis yang pertama, kita tutup X-nya. Berarti 2Y sama dengan 12, maka Y-nya 12 dibagi 2, didapat 6. Y-nya dapat 6. Anggaplah 6 ada di sini ya. Ini anggap 6. Tutup Y-nya. X-nya berarti 12 ya. X-nya 12. Anggap 12 misalkan ada di sini. Ini 12. Nah, berarti kayak gini ya. Terus untuk menentukan arsirannya ataupun daerahnya, tinggal kita uji titik yang tidak ada di garis ini. Titiknya, nah, yang gampang kan ini ya, titik 0,0 lagi. Titik 0,0 kita masukkan dia ke sini. 0 ditambah 2 kali 0 kan 0. 0 ditambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, ini kan pernyataan yang benar ya. Maka titik garisnya arsirannya mendekati ataupun menuju 0,0. Maka arsirannya ke bawah. Ini arsirannya ke bawah. Karena dia menuju 0,0 ya. Pernyataan yang benar kan. 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 12. Garis yang kedua. X tambah Y kurang dari sama dengan 8. X-nya tutup, Y-nya 8. Y-nya kita tutup, X-nya 8. Ini pun kita masukkan 0,0, 0 ditambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 8. Ini pun pernyataan yang benar. Maka arsirannya menuju 0,0. Berarti ke bawah nih ya. Ini ke bawah. Oke. Terus
dibatasi juga oleh X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Artinya dia di kuadran 1 ya. Cepat segitu ya. Tinggal kita tebelin garisnya ini, artinya dia ada di kuadran ke-1. Mana yang kena semuanya arsirannya? Nah, yang kena semua arsirannya, irisannya adalah yang ini. Nah, kita tebelin nih. Nah, ini ya. Daerah ini kena dari garis kedua dan juga garis pertama ke bawah ya. Berarti titik pojoknya, nah langkah pertama selesai nih ya. Langkah pertama sudah kita buat daerah penyelesaiannya. Ataupun kita kita kasih keterangan ini adalah DP-nya, daerah penyelesaiannya. Nah, terus tentukan titik pojoknya. Titik pojoknya berarti 1, 2, 3. Anggaplah ini titik A, ini titik B, ini titik C. Titik A dengan C kan sudah ketahuan ya, titiknya ini 8,0, ini 0,6. Titik B belum ada. Sama kayak tadi soal pertama ya. Kita cari titik B-nya dulu. Cari titik B. Oke. Dia ini perpotongan antara garis pertama dengan garis kedua. Yang ini ya. Berarti X ditambah 2Y sama dengan 12. X ditambah Y sama dengan 8. Kita kurangi, X-nya habis, 2Y dikurang Y, 12 dikurang 8, dapat 4. Tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan. Cari yang gampang ya. Yang gampang ke sini kan. Y-nya kita ganti 4. Berarti jadinya X ditambah 4 sama dengan 8. Terus X-nya didapat 4 ya. Pindah ruas ya. 8 dikurangi 4. Nah, maka dari sini dapat titik B-nya adalah X-nya 4, Y-nya 4. 4,4. Sudah dapat semua titik pojoknya. Tinggal kita substitusi ke titik sasaran, ke fungsi sasaran. Kita buatkan dulu tabelnya ya. Titik pojok sama fungsi sasarannya Z sama dengan 5X ditambah 4Y. Titik A-nya ini 8,0. Titik B-nya 4,4. Titik C-nya 0,6. Oke. Kita masukkan titik-titik ini ke fungsi sasaran. Untuk yang pertama, kita ganti kalau X-nya 8, Y-nya 0. 5 dikali 8 kan 40. 40 ditambah 4 kali 0 kan 0. 40 tambah 0, 40. Yang kedua, kita ganti S-nya 4. 5 kali 4 kan 20. Ditambah 4 kali 4, 16. 20 tambah 16 jadinya 36. Yang ketiga, Z sama dengan 5 kali 0 kan 0. Ditambah 4 kali 6, 24. Dijumlah jadinya 24. Oke. Nah, terus yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya kita lihat nih, mana yang terbesar. Nah, yang terbesar adalah yang 40 ya. Nah, maka nilai maksimumnya adalah 40. Oke, nilainya adalah 40. Kak, kok yang titik ini nggak dimasukkan? Nah, untuk titik yang ini kan 0,0. Kalau kita masukkan 0 ditambah 0 kan 0. Maka titiknya ini nggak perlu kita masukkan ke fungsi sasaran ya. Cukup yang 3 ini. 1, 2, 3 titik pojoknya. Nah, contoh berikutnya ataupun contoh terakhir nih ya, yang nomor 3. Nilai maksimum dari 5X ditambah 4Y pada DHP ini singkatannya sama seperti DP. Kalau DP daerah penyelesaian, kalau DHP daerah himpunan penyelesaian. Maksudnya sama ya, daerah yang diarsirnya itu ya. DHP berikut adalah, nah, kalau tadi soalnya belum ada daerahnya, gambarnya, fungsi kendalanya diketahui. Sekarang daerahnya diketahui, fungsi kendalanya tidak diketahui gitu ya. Pertama, kita tentukan dulu titik pojoknya. Titik pojoknya
Ada 3 nih ya. 1, 2, 3. Ini kan ya. Oke. Anggaplah ini titik A. Anggap ini titik A, ini titik B, yang ini titik C. Nah, kalau titik A, dia kan sudah ketahuan titiknya adalah 0,4 koordinatnya ya. Kalau titik C, dia 0,8. Nah, titik B ini kan belum tahu ya berapa koordinatnya. Titik B ini perpotongan antara dua garis ini nih. Gitu ya. Oke, anggaplah ini garis pertama, anggaplah ini garis kedua. Nah, berarti kita cari dulu titik B-nya dari eliminasi substitusi dari dua garis ini. Pertama kita tentukan dulu persamaan garisnya. Persamaan garis yang pertama, sekali lagi untuk mencari persamaan garis ini ada di video sebelumnya ya, yang di program linear 1. Sekali lagi silakan adik-adik dibuka lagi videonya untuk cara menentukan persamaan garisnya. Nah, yang nempel di sumbu Y kalikan dengan X, berarti 8X ya. 8X. Yang nempel di sumbu X dengan si Y berarti 4Y. 8X ditambah 4Y sama dengan 8 kali 4, jadinya 32. Kalau misalkan ini bisa kita perkecil terlebih dahulu. Ini kan bisa dibagi 4 semuanya. Kita bagi 4 jadinya 2X plus Y sama dengan bagi 4 dapat 8. Nah, ini sudah sederhana. 2X tambah Y sama dengan 8. Kemudian garis yang kedua, persamaan yang kedua garisnya ini berarti jadinya 4X ya. 4X ditambah 6Y. 4X tambah 6Y sama dengan 4 kali 6, 24. Nah, ini pun kalau misalkan bisa kita perkecil terlebih dahulu. Nah, ini kan bisa dibagi 2. Semuanya kita bagi 2. Jadinya 2X ditambah 3Y sama dengan bagi 2 jadinya 12. Nah, ini persamaan garis pertamanya, ini persamaan garis keduanya. Nah, titik B adalah perpotongan dari dua garis ini. Kita cari dulu ya titik B-nya ya. Cari B. Titik B-nya dari dua garis ini. Garis pertama 2X tambah Y sama dengan 8. Kita ambil yang sudah sederhana ya. Yang kedua 2X tambah 3Y sama dengan 12. Oke. Tinggal kita eliminasi. Kebetulan ini udah sama ya, bisa langsung kita eliminasi. Kita kurangi, ini habis, Y dikurangi 3Y minus 2Y. 8 dikurangi 12 minus 4. Dari sini dapat Y-nya adalah 2. Min 4 bagi min 2 ya. Min bagi min plus 4 bagi 2 jadinya 2. Masukkan ke salah satu persamaan. Misal kita masukinnya ke sini gitu ya. Berarti jadinya 2X ditambah Y-nya kita ganti 2 ya. 2X tambah 2 sama dengan 8. 2X sama dengan pindah ruas 6. 8 kurangi 2 ya. X-nya dapat 3. Nah, X-nya dapat, Y-nya dapat. Berarti titik B di sini adalah 3,2 ya. Titik B-nya berarti 3,2. Oke. Sudah ada semua titiknya, tinggal kita masukkan ke titik pojok, ke fungsi sasaran. Titik pojok. Fungsi sasarannya Z sama dengan 5X ditambah 4Y. Oke. Titik pojoknya, titik A 0,4. Titik B ini ya 3,2. Titik C-nya 0,8. Nah, kita masukkan nih ke fungsi sasaran. X-nya, Y-nya kita ganti. Kalau X-nya 0, berarti 5 kali 0 adalah 0. Ditambah 4 kali 4, 16. Jadinya 16. Titik yang kedua, X-nya 3, Y-nya 2. Ganti ya, 5 kali 3, 15. Ditambah 4 kali 2, 8. 15 ditambah 8 didapat 23. Terus titik yang ketiga, titik C, X-nya 0, 5 kali 0, 0 ditambah 4 kali 8, 32.
Berarti yang ini didapat 32. Nah, pertanyaannya adalah nilai maksimum dari fungsi ini ya. Nilai maksimum, kita cari nilai terbesar. Nilai terbesarnya ya 32 ini ya, maksimum. Nah, maka nilai maksimum dari DHP yang ini pada fungsi sasaran 5x tambah 4y adalah 32. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai mencari nilai optimum, nilai maksimum, dan juga nilai minimum dengan metode titik pojok ataupun metode uji titik pojok. Nah, nanti di video berikutnya akan kakak bahas gimana kalau menggunakan metode garis lidik. Nah, simak nanti pembahasan di video berikutnya. Oke, untuk sekarang kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.